hendaknya kita senantiasa menyadari untuk selalu berada dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur Allah beri, lapang rezeki Allah beri, sehat, sempat Allah beri. Akan mungkin sesuatu yang kita tidak sempat pikirkan Allah beri pada kita. Maka marilah kita sadari untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Terlebih kita mempunyai di sisi lain mungkin kita sebut nikmat yang lain dibanding dengan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian, yaitu di kawasan Palestina, di mana di saat kita sekarang duduk-duduk ini bisa jadi saudara kita sedang hatinya cemas karena tidak tahu kapan rudal akan mengena kepada mereka, rumah mereka, keluarga mereka. Atau malah mereka sedang sakit, terluka, berdarah-darah, atau mungkin sedang menguburkan jenazah keluarganya, saudaranya, penuh duka, sibuk, lahir, batin. Allah uji pada mereka yang sesungguhnya bagi mereka tidak ada yang buruk. Karena kata Rasul alaihi salatu wassalam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela harta miliknya, maka matinya dia dalam keadaan syahid. Kata Rasulullah, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Orang yang mati dalam keadaan membela keluarganya, anaknya, istrinya, dia bela dari kezaliman, mati dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena sedang membela Islam dari orang-orang yang membencinya, menentangnya, memeranginya, matinya dia ada dalam keadaan syahid. Dan kata Rasulullah, man qutila duna damihi wa huwa syahid. Dan orang yang mati dalam keadaan membela darahnya sendiri, nyawanya sendiri, dirinya sendiri, dia pun syahid. Saudara-saudara kita yang di Palestina itu, di mana mereka lahir sejak kakek moyang mereka di sana, tanahnya adalah Allah takdirkan menjadi milik mereka, negerinya milik mereka. Dulunya malah Syam, penjajahlah yang merobek, mengiris dan membagi menjadi 4 bagian. Dibagi menjadi Yordania, Al-Urdun, dibagi menjadi Suriah, dibagi menjadi Libanon, Lubnan, dan termasuk Palestina. Dulunya satu, Syam. Sebagaimana nanti kita dengar hadisnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi jamaah sekalian, mereka adalah memang mirip atau sama atau seperti kita. Kakek moyang kita orang Indonesia, bapak kita orang Indonesia, kita orang Indonesia, lahir di Indonesia, hidup di Indonesia. Mungkin saja kita akan dikubur di bumi Indonesia. Jadi mereka adalah orang Palestina sebagaimana kita orang Indonesia. Kalau mereka kemudian
disuruh pergi atas dasar apa? Jadi negeri-negeri mereka, harta-harta mereka, agama mereka yakini, nyawa juga Allah beri. Kalau mereka mati dalam keadaan membela semua itu, bagi mereka orang Palestina tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semua berpeluang menjadi syahid. Karena itu para jemaah sekalian, tadi kita dengar, memang begitulah. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang saudara-saudara kita yang mati, meninggal karena penganiayaan, karena ghasab dari Zionis Yahudi, Allah jadikan mereka sebagai syuhada. Amin. Jamaah sekalian, karena itu pada kesempatan tausiah atau taklim saya kali ini ingin menyampaikan temanya adalah Palestina di hati Muslim. Ya, mudah-mudahan ini adalah selingan, tetapi bagian dari kesertaan kita sebagai saudara mereka. Coba kita segarkan, kita ingat, kita ketahui, kita yakini apa posisi kita. Walaupun kita jauh ribuan kilometer, ya, dan itu adalah mungkin saja dari sisi bahwa kita hanya sekedar saudara dari sisi keislaman, keimanan, tetapi semua itu sudah lebih tinggi daripada hanya sekedar ukhuwah. Mungkin saya sebut khalqiyah. Ukhuwah dari sisi bahwa kita sama-sama makhluk Allah. Kita dengan kucing, dengan kambing, sebutnya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih meningkat lagi adalah ukhuwah Bani Adam atau Basyariyah. Mereka manusia, kita juga manusia, sama-sama anak keturunan Adam. Jadi kita adalah saudara seketurunan Adam. Tapi lebih tinggi dari itu adalah bahwa kita muslimun, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita adalah saudara. Kalau kita mungkin kualitas keislaman kita lebih tinggi, maka kita mungkin mukminun. Mudah-mudahan demikian, amin. Maka juga sama, di antara mereka juga adalah mukminun, berarti kita saudara-saudara mereka. Kalau kita mungkin lebih tinggi lagi keimanan kita, keislaman kita bisa menjadi muhsinun. Kita adalah orang-orang yang muhsinun, orang yang berbuat ihsan. Tentu di antara mereka juga adalah orang yang muhsinun, bisa jadi adalah banyak dan lebih banyak. Berarti sama-sama juga saudara kita. Jadi para sekalian, saya ingin menyegarkan kesadaran dan ingatan ini. Karena itu saya beri judul dengan Palestina di hati Muslim. Para sekalian, saya akan dahulukan untuk supaya kita tahu kenapa sih saudara-saudara kita di Palestina, terutama sejak 1948 mereka kemudian menderita sampai dengan hari ini. Kaum muslimin di seluruh dunia harus sadar juga, harus ngeh juga. Ada berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang harusnya kita baca, kita rutin berulang-ulang kita baca, dan kita harus tahu artinya dan harus merasuk ke dalam jiwa tentang apa ruh dan makna atau mutiara di dalamnya. Antara lain adalah terkait dengan karakter
Yahudi. Sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, dengarkan ayat-ayat berikut ini. Tentu tidak akan saya bacakan semuanya, ya. Kalau dibacakan semua juga pelajaran kita habis untuk membacakan ayat-ayat terkait dengan ini. Tapi saya nukilkan beberapa saja, bahwa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata orang Yahudi itu jangankan manusia biasa, utusan Allah, para rasul Allah yang dengan Rahman, Rahim, Allah mengutus, Allah menurunkan ke tengah-tengah mereka supaya mereka memperoleh kebahagiaan, keselamatan, berada di atas jalan yang benar, berhak surga. Diingatkan dengan diturunkannya para rasul. Ternyata kalau bahasa kita mungkin tega, mereka tega bahwa para rasul itu adalah bahkan mereka bunuhi. Ya. Jadi misalnya dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Dua Allah beritakan di sini. Bani Israel itu, Yahudi itu, setiap rasul Allah kirimkan pada mereka, Allah utus pada mereka, oleh mereka itu adalah mereka dustakan. Para nabi itu dibilang, kalian pendusta, kalian bohong, bukan utusan Allah. Ajaran yang dibawa oleh kalian itu tidak benar, kamu bohong, kalian bohong. Fariqan kadzabu, bahkan fariqan yaqtulun, di antara mereka malah membunuhi para nabi mereka. Waqat lahumul anbiya, mereka membunuhi nabi-nabi. Seperti misalnya tentang nabi terakhir, ya, yang bagi kita adalah Nabi Isa, belum meninggal tetapi Allah angkat ke langit. Tetapi kalau kita lihat bahwa mereka kejar-kejar sampai akhirnya menurut mereka adalah mereka bunuh Isa alaihissalam. Lalu kemudian ada yang melambangkan, kemudian ditaruhnya di kayu salib. Para jamaah sekalian, itu kelakuannya siapa? Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82. Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu alladzina al-yahuda walladzina asyraku. Kata Allah, kamu benar-benar akan menemui bahwa orang-orang yang paling sengit permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah mereka orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Ya, jadi ini kata Allah ini. Jadi harusnya orang Indonesia juga walaupun tidak di Palestina sadar ini bahwa menurut Allah dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi itu paling sengit permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman harusnya sadar ini dan kemudian waspada. Masa Allah memberitahu lalu kita tidak membenarkannya, berarti mendustakannya. Tidak mewaspadainya, berarti kita lalai.
Itu diantara yang harus kita ketahui. Sudah, itu saja. Saya beralih kepada yang lain. Para yang sekalian, sedikit loncat-loncat, petikan-petikan saja. Yahudi menurut sejarah. Ternyata kalau kita ingat, Yahud itu kan asalnya adalah nama dari seorang nabi. Namanya adalah Yakub. Jadi Bani Israel adalah sebetulnya putra-putra turunan dari Nabiullah Yakub. Lalu kemudian punya putra, ya kita dengar nanti dengan namanya Yusuf. Lalu kita baca dalam Al-Quran ada namanya surat Yusuf. Di situ ada cerita bahwa keluarganya Nabi Yakub diperintahkan oleh Nabi Yusuf untuk keluar, berpindah dari Palestina ke Mesir. Menurut para ulama jumlah mereka adalah 70 orang. Jadi 70 orang. Jadi Yakub, putra, anak, cucu, mantu, semuanya kira-kira 70 orang. Pindahlah ke negeri Mesir. Lalu para sekalian, kita tahu bahwa setelah itu muncullah Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa bagaimana proses kelahirannya. Ada kaidah. Kaidah ini kaidah Fir'aun. Kita tahu masih berjalan nggak nih kaidah ini sampai hari ini? Yaitu yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka sembelihi anak-anak laki-lakinya. Jadi kalau lahirnya laki-laki bunuh. Tapi kalau lahirnya perempuan mereka biarkan hidup. Para yang sekalian, Nabi Harun lahir pada saat tahun keputusan Fir'aun bahwa laki-laki boleh lahir. Pada saat Nabi Musa jatuh pada keputusan tahun itu tidak boleh ada yang lahir laki-laki. Tetapi kehendak Allah lain, betul tidak? Menurut Fir'aun, Tuhan palsu itu katanya tidak boleh ada laki-laki hidup. Oleh Allah lahirkan Musa, bahkan dibesarkan di istana sendiri. Terbukti bahwa Fir'aun Tuhan palsu. Dia tidak tahu bahwa akhirnya adalah Musa lahir bahkan di lingkungan istana. Artinya dipelihara dan dibesarkan di istana. Hadirin sekalian, lalu kemudian ada namanya Asrul Qudat wal Muluk. Itu adalah kira-kira ya kita lihat adalah 1000 tahun lebih sebelum Masehi. Bahkan antara tahun kira-kira 1004 sampai dengan 962 itu adalah berada dalam kekuasaan dan kerajaan Nabi Dawud alaihissalam. Dari tahun 1962 sampai dengan 923 beralih tahtanya kepada putranya, raja juga dan nabi juga, namanya Sulaiman. Ya. Para sekalian, tadi Nabi Musa menyelamatkan mereka di bawahnya, ya. Lalu kemudian mereka disuruh masuk ke Palestina. Nah, taunya mereka malah songong kalau bahasa kasarnya ya. Katanya, ya Musa, Musa. Gimana tuh orang sekalian bahasa nih? Orang mas santun dikit kayak betul ya, sopan dikit. Nabi, wahai Nabi, gitu kan. Kayak umatnya Rasulullah kan mengatakan, ya Nabi Allah,
ya Rasulullah, yang mengatakan ya Muhammad, itu biasanya orang Badui, itu orang yang datang tidak paham, belum terdidik gitu ya. Ini mengatakan ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatilah inna hahuna qa'idun. Musa, kamu pergi deh dengan Tuhanmu, sana kamu berdua berperang. Kami di sini saja duduk. Nanti kalau kalian sudah menang, kasih tahu kami, nanti kami masuk. Gimana kira-kira para jamaah sekalian? Kayak gini nih. Pengen menikmati hasil perjuangan, keringat orang, darah orang, lalu kalau sudah menang, dia yang menikmati. Ini karakter nih orang sekalian. Orang lain yang selalu berdarah-darah, nanti dia yang menikmati. Karakter ini adalah karakter Bani Israel. Tidak bisa dilupakan, ada dalam Al-Quran. Intinya para sekalian, pada tahun 722 sebelum Masehi, mereka dihabisin ya, oleh namanya Al-Asyuriyun. Bukan hanya itu, tahun berikutnya adalah tahun 586 juga mereka dihabisin oleh Babiliyun. Semuanya adalah dari Irak. Mereka semua kocar kacir, semua berada di bawah kekuasaan mereka, dan Yahudi nyaris dianggap tidak ada. Lalu berikutnya adalah, bukan hanya itu, mereka pecah, ada Israel, lalu ada Yahuda, bukan Yahud, tapi Yahuda. Tetapi dua-dua ini tadi habis diserang ya. Bukan hanya itu, begitu tinggal sisa diserang lagi oleh Parsia. Parsia dikalahkan oleh Yunani. Yahudi berada di bawah kekuasaan Yunani dan tidak berkutik, tidak berkuasa. Yunani dikalahkan oleh Romawi, mereka pun kandas juga, berada selalu dalam keadaan menderita, tidak berpunya. Para sekalian, Romawi terus menguasai sampai akhirnya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu melalui perang Yarmuk, perang Al-Qadisiyah. Khalid ibn al-Walid yang menjadi panglimanya. Akhirnya kawasan itu ada resmi dimenangkan, dikuasai oleh umat Islam. Dan sampai hari ini, kecuali dalam beberapa kali, 2 kalian begitu perang salib, dan kembali lagi kepada tangan umat Islam. Tidak ada sepanjang sejarah itu namanya negara Israel, tidak ada. Tidak ada Israel, tidak ada. Bahkan dalam peta dunia sebelum 1948 itu adalah yang ada dalam peta itu tertulis Palestina. Tidak ada Israel. Lalu kemudian Zionis berupaya untuk sedikit demi sedikit, dan perlu digarisbawahi para sekalian, ini penting, menjual tanah. Tanah di Palestina itu adalah oleh saudagar Zionis, sedikit demi sedikit dibeli. Lalu akhirnya tanah yang dibeli itu kemudian didudukilah sedikit demi sedikit, 1, 2, 3, sampai pernah mencapai 3% dari warga Palestina. Jadi ini kalau ingat Indonesia ya, begitu juga sama. Kalau Indonesia ini sejengkal dijualnya bukan ke bangsa Indonesia lagi ya, kepada orang yang inginnya Indonesia menjadi negara mereka. Nah, ini harus diperhitungkan para sekalian. Ini sedikit nih. Dari sini sebetulnya antara lain ya,
angin segarnya. Terus sampai akhirnya dibelahlah. Ya. Tadi negara namanya Syam, dibelah, diiris kayak roti, taruh di meja. Nih kamu bagian sini Prancis, nih kamu bagian sini Inggris. Rusia jadi saksinya. Selesai. Jadi hanya Lebanon, Yordania, Syria, Palestina. Lalu disebut situ ini di bawah pengawasan internasional. Nggak taunya besok akan dijadikan kawasan Israel. Jadi di situ berarti ada skenario, ya, sesuatu yang tidak diketahui di balik, ya. Orang-orang taunya itu hanya sekedar ingin hidup di situ, beli tanah, tapi sebetulnya ke depan adalah sejak tahun 1916 atau 17 mereka merencanakan bahwa harus Yahudi kembali ke area Palestina. Jadi para sekalian, kaum muslimin termasuk bangsa Indonesia harus ngeh, jangan-jangan Indonesia ini sudah dipeta nih. Tahun sekian Indonesia tidak lagi jadi Indonesia. Seperti halnya mereka juga mengatakan tahun 48 harus menjadi Yahudi Israel. Itu dari mulai 1916 awalnya. Para sekalian, intinya adalah bahwa saya ingin garis bawahi, karena saya judulnya adalah Palestina di hati Muslim. Jadi ini hanya poin saja, ya. Silakan cari di sumber lain. Sesungguhnya tidak ada kata negara Israel, tidak ada itu, tidak ada. Wong tadi sejak tahun 722 sudah habis kok, betul tak? Sebelum Masehi lagi. Ya. Jadi teman sekalian, itu tidak bisa dipungkiri. Sejarah baik dari Muslim maupun dari Yahudi mengakui. Ya. Saya juga baca, ya, dari orang Yahudi tahu tentang tahun sekian terjadi apa, tahun sekian terjadi apa, dan itu ada pernyataannya. Jadi teman sekalian, boleh disebut tahun 1948 itu adalah ujuk-ujuk Israel ingin menjadi negara, dan akhirnya adalah menjadi penderitaan sampai hari ini bagi warga Palestina. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di negeri kita yang kita cintai. Ya. Para sekalian, ini harus kita waspadai. Jangan sampai ini terjadi di negeri kita yang kita cintai. Jauh-jauh mejanya adalah meja mengirisnya itu bukan di daerah Syam. Di luar itu mereka letakkan peta lalu untuk membagi, ya. Sudah ada babah, ya. Jadi para sekalian, saya bawakan sebetulnya ada bahkan di kitab Bible, ya, bahwa mereka itu Yahudi itu adalah mereka orang yang terusir. Ada dari Injilnya, ya, dari Biblenya, ya, tapi saya tidak akan bacakan, ya. Dua, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai Indonesia dipetakan jadi komunis, dipetakan jadi apa, negara apa, lalu Indonesianya kita mungkin masih hidup sekarang, masih bernapas, nikmat, tapi anak cucu kita besok adalah mereka mengatakan, mana nih bapak-bapak kita ini dulu ternyata mewariskannya masalah dan hutang. Akhirnya kami yang terkena beban. Padahal Al-Quran menyatakan bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaknya takut, generasi tua itu harusnya takut kalau mereka meninggalkan generasi dzurriyyah itu keturunan di'afan yang itu lemah. Jadi mestinya generasi tua itu berpikir bagaimana generasi mendatang kuat, bukan lemah. Lah, kalau mereka tergadai dengan hutang ribuan triliun dan seterusnya, itu namanya tergadai. Gimana mau bangkit? Mereka harus berawal dari minus. Bukan mempunyai kekuatan, tapi kekurangan. Karena mereka bukan dari nol, tapi dari minus. Pada sekalian, itu adalah mungkin bicara lain, tapi intinya adalah kembali ke nomor 3. Nomor 3 adalah bagi hati umat Islam, Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa, Palestina
adalah tempat Rasulullah melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj. Mana bisa lupa? Umat Islam harus tahu itu. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah isra'kan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terbaca, tertulis sampai hari kiamat, Al-Masjidul Aqsa. Wahai kaum muslimin, tidak bisa lupa umat Islam, apalagi yang baca Quran bolak-balik. Al-Masjidul Aqsa adalah identik dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bahwa Rasulullah itu di Masjidil Aqsa waktu itu mengimami, jadi imam. Kita tahu bahwa imam berarti sahibul bait. Dalam Islam itu, ya, kalau tidak dipersilahkan, tidak boleh tamu jadi imam. Walau bagaimanapun sahibul bait berhak jadi imam, kecuali kalau dia mempersilahkan. Nah, para sekalian, itu adalah poin yang ketiga. Berikutnya adalah ternyata bahwa Palestina, Al-Masjidil Haram, Baitul Maqdis itu adalah negeri pilihan Allah. Ya, bukan asal nyebut gitu. Ini Allah yang memilihnya. Perhatikan misalnya dalam dalam hadis kata Rasul alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dan hadis ini juga telah diteliti ya, oleh Syekh Albani, kemudian beliau mensahihkannya di dalam dua kitab, Sahih At-Targhib wa Tarhib dan Sahih Al-Jami' As-Saghir. Hadisnya dari Wasilah bin Al-Asqa, di mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan begini, alaikum bisyam, hendaknya kalian ingat dan pilih dan datangi negeri Syam. Syam kan, bukan Palestina, karena Palestina bagian dari Syam. Ini adalah 1445 tahun yang lalu. Sementara 1948 itu adalah bedanya 622 tahunan. Jadi adalah tentu jauh sebelum itu Rasul sudah mengisyaratkan. Kata beliau, hendaknya kalian ke negeri Syam. Kenapa? Wa innaha safwatu biladillah. Bahwa Syam adalah negeri Allah pilihan. Safwah, safi, murni, jernih, artinya yang Allah pilih. Jadi ini adalah isyarat dari Rasul. Palestina adalah berada di tangan umat Islam. Palestina itu adalah tanah suci. Allah berfirman, kata Allah ketika cerita tentang Nabi Musa, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Al-arda, bumi, al-muqaddasah, suci. Jadi bumi yang disucikan berarti tanah suci. Palestina adalah tanah suci, wahai kaum muslimin. Di dalam hadis yang lain, ya, adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, ya, walaupun ini adalah hadisnya disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahih, bahwa ketika menjelaskan Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati, ya, ala dini zahirina li'aduwihim, akan ada sekelompok kecil dari umatku, mereka berada di atas Islam, pijakannya itu di atas Islam, lalu mereka akan menang. Mereka kelompok kecil tapi menang terhadap musuh-musuh mereka. Di mana itu adalah antara yang adanya adalah di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa, dan itu adalah Palestina. Para sekalian, dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW bahwa Rasul bersabda, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Apabila warga negeri Syam sudah rusak, berarti kalian tidak ada lagi kebaikan. Syam adalah negeri yang tadi kita sebut. Jadi para sekalian,
itu adalah menjadi indikator, penunjuk bahwa Syam itu bukan sekedar negeri, tapi dia adalah ciri dan fitnah di akhir zaman. Manusia adalah tolak ukurnya adalah negeri Syam. Kalau mereka sudah berada dalam keadaan terpuruk keagamaannya, apalagi di luar daripada negeri Syam. Dan ini adalah ciri atau tanda hari kiamat. Berarti kalau di sana rusak, berarti hari kiamat sudah dekat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang di sana masih ada orang yang memperjuangkan Palestina, ya, ada mujahidun, ya, berarti adalah masih ada kebaikan, dan itu adalah sesungguhnya bagi mereka lahan kebaikan, bagi kita sesungguhnya adalah ikut bisa menjadi baik kalau kita ikut berpartisipasi mendukung perjuangan menuju kejayaan Islam dan Palestina. Para sekalian, karena masuk Isya, jadi kita tidak boleh nabrak. Saya berhentikan dulu. Saya akan lanjutkan insya Allah setelah sholat al-Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjut para jamaah sekalian, dikit lagi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bagi umat Islam tentang Palestina yang harus diingat adalah pertama tentang Yahudi. Ya, bagaimana mereka menyikapi para rasul, para nabi, para utusan Allah. Bagaimana mereka menyikapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tadi saya sebutkan Yahudi sepanjang sejarah. Berikutnya adalah bahwa Al-Masjid Al-Aqsa adalah tempat Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bahwa Al-Masjidul Aqsa adalah tempat umat Islam beribadah. Ini tidak bisa dilupakan, dan ini terus akan berlangsung sesuai kehendak Allah sampai dengan hari kiamat. Misalnya adalah ada di dalam hadis, kata Rasul alaihi salatu wassalam, hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalam potongan hadis itu Rasul bersabda, kata beliau, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak ada kalian melakukan rihlah dalam artian ibadah, rihlah ibadah, ya, itu adalah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidul Haram di Makkah, wa masjidi atau Masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah An-Nabawiyah, dan yang ketiga adalah Al-Masjidul Aqsa. Ya, bayangkan kalau kawasan Al-Masjid Al-Aqsa bukan berada di kawasan kaum muslimin, berarti bisa jadi umat Islam akan dilarang, ya, masuk ke Al-Masjidil Aqsa. Bahkan hari ini, saat ini, ada satu alasan kenapa orang-orang Arabnya tidak masuk Palestina, karena ternyata mereka harus melalui pengaturan administrasi Yahudi. Jadi katanya kalau sering warawiri ke Palestina, ke Baitul Maqdis, itu memberi data bahwa Israel adalah negara yang sah. Jadi akhirnya adalah seperti itu. Ini adalah bukti bahwa Baitul Maqdis bukan atau sedang tidak berada
di dalam kekuasaan umat Islam. Karena itu kita harus selipkan dalam doa kita, ya Allah, Harrir Al-Aqsa. Ya Allah, merdekakan Al-Aqsa. Bebaskan Al-Aqsa dari penjajah Yahudi Zionis. Jadi para jamaah sekalian, itu harus selipkan tuh dalam doa kita, supaya kita bisa ke Masjid Aqsa, supaya kita bisa rihlah, ya, dan tidak melalui izin orang Yahudi. Masa Muslim mau masuk ke Masjid Aqsa harus izin lewat Yahudi? Berarti di bawah kekuasaan Yahudi. Mohon pada Allah yang maha berkuasa yang memiliki. Tadi imam membacakan, siapa yang punya bumi ini? Allah itu. Nah, kalau kita pahami, maka konsekuensinya adalah kita harusnya umat Islam mendukung perjuangan umat Islam dan mujahidin yang sedang bersusah payah untuk memerdekakan dan membebaskan kembali Al-Aqsa dari genggaman Yahudi. Jadi itu adalah harus kita pahami. Jadi Palestina itu harus di hati Muslim. Begitu harus dipahami. Dia adalah bagian daripada umat Islam, bukan sekedar bagian dari warga Palestina. Dia adalah bagian dari umat Islam. Karena itu harus kita masukkan Palestina di hati Muslim. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda misalnya tentang i'tikaf. Ya, ada dalam hadis, dan hadis ini perlu penjelasan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la i'tikafa illa fi al-masajidil tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Lalu yang dimaksud di sini bukan berarti di masjid yang lain tidak sah, ya, tetapi menunjukkan bahwa iktikaf di 3 masjid pahalanya tidak akan sama dengan di luar masjid 3, artinya lebih unggul, lebih utama. Tetapi yang anak garis bawahi di sini, wahai kaum muslimin punya hak untuk iktikaf di Al-Masjidul Aqsa dengan bebas. Sementara hari ini kaum muslimin lagi sujud, lagi ibadah, mereka seolah tidak berhak, lalu ditumpas, dipukuli, disiksa, dianiaya. Mereka muslimun. Tidakkah kita ingat bahwa itu adalah saudara kita? Ya. Kalau kita tahu bahwa Masjid Aqsa adalah hak umat Islam, berhak untuk beribadah leluasa di sana, kenapa harus diganggu? Ya. Bahkan ada ibu-ibu, ya, bapak-bapak ribat menjaga Masjidil Aqsa, ya, dan seterusnya. Sekarang ya, orang yang ingin masuk Masjidil Aqsa hanya lansia yang kemudian kalau orang-orang muda misalnya diperiksanya ketat. Kalau sudah lansia karena mungkin diperhitungkan sudah tidak lagi berdaya untuk memberikan perlawanan, maka diberi kelonggaran. Jadi para sekalian, ini adalah sesuatu yang harusnya pedih. Umat Islam harus menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang termasuk mengganggu, ya, kemerdekaan umat Islam di seluruh dunia. Ya, kemerdekaan Palestina, kemerdekaan dari Baitul Maqdis sesungguhnya bagian dari yang dipikirkan oleh kemerdekaan umat Islam seluruh dunia. Para sekalian, mereka adalah seiman. Karena mereka muslimun. Mereka adalah muslimun. Kalau mereka muslimun, maka kita harus ingat dengan konsekuensi iman. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang bersaudara. Konsekuensi bersaudara dalam iman, kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Aplikasi dari hadis ini perlu latihan. Tetapi hendaknya mulai disadari bahwa warga Palestina itu muslimun yang kita harus rasakan bahwa mereka adalah satu tubuh dengan kita, umat Islam di seluruh dunia.
Rasul bersabda, kata beliau, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadi. Bahwa orang-orang yang beriman itu, perumpamaan mereka itu adalah dalam saling mencinta di antara mereka, saling kasih sayang sesama mereka, saling senasib sepenanggungan, seperasaan dengan mereka, itu adalah seperti satu tubuh, kata Rasul. Menghafalnya gampang, menyebutnya gampang, menyampaikannya gampang. Tapi ingat orang sekalian, seperti satu tubuh. Idza istaka minhu udwun istaka lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Namanya konsekuensi satu tubuh. Kalau satu tubuhnya sakit, maka yang lain akan merasa demam dan tidak bisa tidur, kata Rasul. Ini melambangkan solidaritas. Muslim di seluruh dunia, kalau mereka mukminun, harus punya tumbuh rasa solidaritas terhadap Muslim Palestina atau Muslim Uighur atau dimanapun Muslim di dunia ini sama. Kalau dia saudara kita, harusnya umat Islam terpanggil untuk solider. Jadi pada sekalian, itu adalah yang perlu kita ketahui, ya. Saudara kita di Palestina sekarang ini, mereka jumlah penduduknya semakin menipis. Sudah hampir 4.000, mungkin bisa lebih sekarang. 4.000 lebih meninggal. Dan saya dengar dari warga Palestina yang ada di Indonesia, 50% adalah anak-anak kecil dan ibu-ibu. Ini apa nih? Kalau perang kan mestinya tentara dan tentara dong, betul tidak? Kalau dalam Islam itu adalah jelas prosedur perang. Dalam Islam itu jelas perang sekalian, ada aturannya, nggak semau sendiri. Kalau dalam Islam itu perang, anak-anak nggak boleh dibunuh, perempuan nggak boleh dibunuh, orang-orang lansia nggak boleh dibunuh, mereka yang berada di tempat-tempat ibadah nggak boleh dibunuh. Itu kode etik yang bermoral. Jangan masjid lagi azan dibom, ya. Warga sipil dibom, ambruk semua. Saya dapat cerita bahkan satu keluarga, laki-lakinya lagi keluar, ibu-ibunya sama anak-anaknya, sekian orang satu keluarga habis tertimbun di dalam bangunannya, rumahnya, karena bertingkat, ya. Maka runtuh semua meninggal, dan tidak tahu jenazahnya di mana. Gimana ngambilnya? Ketumpuk, betul tidak? Para sekalian, ini adalah peperangan yang membabi buta namanya, tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam tidak seperti itu. Jadi Islam itu adalah ajaran yang walaupun ada perang, ya, perang itu ada aturannya. Diserang baru perang, ya. Kemudian berikutnya adalah punya rahmah. Orang yang terlibat saja yang mereka harus dilawan. Kalau tidak, ya tidak boleh, ya. Para sekalian, bahwa Palestina itu yang tidak boleh kita lupa adalah negeri yang oleh Allah diberkahi. Negeri yang diberkahi. Kita Jakarta ini mohon Allah turunkan keberkahan, doa, betul tidak? Tapi kalau mereka di sana sudah negerinya sudah berkah, Allah berkahi. Dalam ayat banyak, misalnya adalah Allah sebut dalam surat Al-Qasas. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakah. Lokasi itu, ya, adalah Allah berkahi. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha, kami berkahi. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, ilal ardil lati barakna fiha, bumi yang kami berkahi, dan seterusnya. Jadi orang sekalian, Palestina, Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa, itulah negeri yang Allah berkahi. Tentu adalah kawasannya ada batasannya, tetapi pada akhirnya adalah ketika kawasan itu dikuasai, ya,
umat Islam tidak diberi kebebasan, maka sesungguhnya adalah dia sama, ya, seorang berada dalam keadaan ancaman, dan artinya adalah tidak merdeka, ya. Diberkahi tetapi terhalang oleh mereka orang-orang yang ghasibun, mu'tadun, ya. Orang-orang yang ghasab. Ghasab itu adalah mengambil paksa, ya, dari orang yang berhak, ya. Orang sekalian, kita ingat bahwa Al-Masjidil Aqsa itu adalah kiblat umat Islam yang pertama kali. Begitu hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW, ya, sholatnya oleh Allah diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai 16-17 bulan baru Allah perintahkan agar menghadap kembali ke Ka'bah. Tetapi masa itu adalah tidak boleh kita lupa. Al-Masjid Aqsa adalah kiblat umat Islam yang pertama. Orang sekalian, bahwa kalau sedikit kita ingat, Palestina itu bagi Indonesia dan warga Indonesia seluruhnya, terutama umat Islam, tidak boleh lupa. Kalau Indonesia diproklamirkan tahun 1945, tepatnya 17 Agustus, malah Palestina telah mendukung kemerdekaan Indonesia itu bukan tanggal itu. Bukan tanggal 17 Agustusnya. Bahkan bukan tahun 1945-nya, tapi 1944 sudah mendukung Indonesia, kami dukung kemerdekaan. Melalui mufti bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini pada tanggal 6 September 1944 mereka mendukung tentang kemerdekaan Indonesia. Harusnya umat Islam tahu tentang posisi ini, dan itu adalah menjadikan kita tidak lupa bahwa Palestina adalah di hati Muslim Indonesia. Dia adalah bersejarah, dia adalah bersama kita. Apalagi kalau di Indonesia ini tercantum dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, paragraf pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu adalah maka penjajahan harus dihapus, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Negara ini adalah sejak awal para pendiri bangsa ini sudah sadar bahwa dijajah itu tidak enak, menderita. Karena itu maka tidak boleh ada. Dan karena itu sekarang mereka menjajah. Harusnya Indonesia tampil, dan itu adalah merupakan komitmen dan konsekuensi bahwa Indonesia tidak pernah mendukung penjajahan. Jadi para sekalian, mungkin antara lain adalah bahwa Rasul juga menyebutkan, kata Rasul, tuba lisyam, ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, kata beliau tuba lisyam, maka berarti baik, ya, bermakna doa. Semoga Allah berikan kebaikan. Bahkan ada kalau dahulu itu adalah Allahumma barik lana fi syamina dan seterusnya, ya. Jadi Rasul mengisyaratkan, ya, dalam perjuangan umat Islam nanti di akhir zaman itu adalah pada saat menjelang Dajjal. Dajjal kan tanda hari kiamat tuh. Jika Dajjal muncul berarti kiamat sebentar lagi. Ternyata kemunculan Dajjal ini juga adalah di kawasan itu, dan Rasul mengisyaratkan pejuang-pejuang yang sesungguhnya yang ingin membela kebenaran itu adalah Rasul isyaratkan hendaknya kalian ke negeri Syam. Jadi para sekalian, Palestina itu tidak bisa lupa bagi umat Islam. Hanya orang yang tidak ngaji, orang yang tidak belajar, ya, tidak tahu tentang kedudukan Palestina, kedudukan Syam. Dia adalah tidak bisa dipisah dari akidah kaum muslimin. Karena itu umat Islam harus menyadari itu. Saya ingin sampaikan sebagai penutup adalah apa harus diperankan oleh muslim. Nah, tadi kan sudah jelas tuh dalilnya, nggak bisa. Nyaris
kufur ya, kepada Allah, kepada Rasulullah, orang yang memejamkan matanya, tidak mempedulikan atau tidak menghiraukan tentang perkara Palestina, perkara Baitul Maqdis, perkara Al-Masjidil Aqsa. Nyaris orang itu berbahaya, terancam kufur. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi sekalian, bukan urusan kecil. Muslim berarti solidaritas dengan Palestina. Muslim berarti sama dengan muslimin Palestina. Muslim berarti dia adalah mendoakan Palestina, bersama mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Begitu. Nah, apa yang harus diperankan? Saya sebutkan di sini poin-poin. Ya. Walaupun perlu penjelasan, tetapi waktu kita barangkali tidak lapang, tetapi minimal satu, umat Islam harus meyakini. Ini berarti unsur keyakinan. Umat Islam harus meyakini bahwa setiap muslim harus terpanggil tentang perkara Palestina. Bahwa Palestina adalah kawasan umat Islam, bahwa Palestina adalah tempat ibadah umat Islam, bahwa kaum muslimin Palestina adalah harus kita bela, kemerdekaan mereka harus kita dukung, dan seterusnya. Itu adalah harus diketahui dan diyakini. Kalau tidak, berarti para tokoh, para ulama, para guru bisa berpeluang berdosa, karena ternyata tidak bisa dipisahkan dari akidah Islam. Harus dimasukkan ke dalam bagian daripada taklim-taklim mereka tentang Palestina, bagian dari umat Islam. Dua, doa. Ini paling mudah, paling murah, betul tidak? Doa, seperti tadi kita sebut, namanya kunut nazilah. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimin, al-mazlumin di Palestina. Kemudian fi kulli makan. Tapi kan doa saja nggak cukup. Doa saja nggak cukup. Mereka sekarang ini berdarah-darah, Bapak sekalian. Ada video rumah sakit, ada namanya masalah rumah sakit Arab begitu ya, dibok, darahnya bercecer-cecer, masih segar, mobilnya berantakan, hancur. Tempat umat Islam yang lemah, tidak bisa melawan, bawa rangsel, bawa bantal, bawa kasur, hanya untuk sekedar menghindar, mengungsi di situ. Habis dibombardir oleh si Zionis itu. Tidak ada kemanusiaan sama sekali. Tuh, lihat darah berceceran. Para sekalian, ini adalah tidak cukup dengan doa. Betul kata Rasul alaihissalam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata mukmin, betul. Tapi apa tidak ada jalan lain? Masih ada banyak lain. Kalau saya sampaikan alternatif, ini alternatif tidak hanya doa. Alternatif adalah tadi, coba yakin. Ada nggak? Coba orang kalau tidak punya keyakinan, ya nyaris kata orang, ya mungkin kasarnya pelangap-pelongo ya. Ada kejadian tapi seolah tidak ada kejadian kan? Karena dia tidak merasa ada suatu masalah. Tapi orang yang tahu masalah bahwa ini adalah masalah, dia akan minimal terpanggil, akan ngeri, akan sedih. Ya. Antum ketika dikatakan antum beruntung dapat hadiah umroh gratis, kira-kira gimana? Senang apa? Bingar-bingar atau sedih? Ada di antara keluarga antum meninggal, apa antum ungkapan emosi antum? Ini saudara antum, bumi Allah SWT tertimpa, masa diam? Betul tidak? Ini adalah berarti akidah yang termasuk harus dihidupkan. Kedua adalah doa tadi. Tiga, finansial berupa donasi. Ayo, siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki, ya sisipkan sekian persen dari hartanya untuk saudaranya, supaya mereka bisa belanja. Dan karena mereka sedang sibuk mikirin gimana nih keluarganya yang hilang, keluarganya mati, keluarganya harus dikubur, dianya terluka, nggak sempat lagi mikirin bagaimana cara maisha. Jangankan yang sudah tertimpa, orang yang belum tertimpa pun mereka berada dalam keadaan ancaman. Ada satu daerah katanya, ya ditakuti oleh si Zionis, kamu harus pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami akan bom.
Lalu ada orang sedang mengikuti, ada orang yang tidak mau pergi, tetap ini daerah mereka kan. Ada orang yang pergi. Begitu sedang pergi, 70 orang, mobilnya semua dibom, hancur berantakan. Jadi Bapak sekalian, kejam sekali sebetulnya. Nah, coba pikirkan kalau itu terjadi pada keluarga kita, pada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak sekalian, finansial. Berikutnya adalah media, apa yang kita bisa. Ya, liput, share, kasih tahu saudara kita ini lagi di Palestina kena musibah nih, doakan nih. Gitu kan, mari kita ibah. Nah, itu kita saling sebar zaman media sekarang. Berikutnya adalah harusnya umat Islam siap dan tega untuk tidak bangga, tidak belanja pada produk-produk yang berasal dari Yahudi yang untungnya akan menggayang dan mendanai bagi kehancuran umat Islam. Ya, ketahui produk apa saja. Ini produk Yahudi bukan nih, gitu kan. Kalau enggak, kita putusin. Jadi mereka tidak tetap untung, ya. Mereka menusuk kaum muslimin, tetapi orang muslim yang lain malah justru memberi peluang untung. Jadi ini adalah juga alternatif. Berikutnya adalah tadi saya sebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi kita harus ya memberikan dukungan bahwa Palestina harus merdeka. Jangan dibiarkan penjajahan terus berlangsung. Itu adalah harus dari mulai bawah itu, rakyat biasa, pejabat, ya, kelas negara, kelas seluruh umat Islam begitu, sehingga punya kekuatan yang diperhitungkan. Berikutnya adalah support mental. Ya. Sabar ya, akhi. Semoga Allah segera akhiri musibah ini. Sabar. Kemudian bergantung pada Allah, ingat pada Allah, mohon pada Allah. Kita kasih support, ya kayak kita kalau lagi kena problema gimana? Kan kita butuh orang lain. Saudara-saudara kita Palestina itu adalah butuh. Walaupun mereka tidak menyatakan, iman kita mengatakan bahwa mereka sebetulnya adalah seperti kita manusia, sedang mengalami susah, dan karena itu sabar akhi, minimal. Mudah-mudahan musibah yang menimpa antum ini segera berlalu. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu minimal, betul tidak? Kalau kita mengaku bersaudara. Dan orang sekalian, ada juga yang lain, minimal saudara-saudara kita, teman, handai tolan, ajaki mereka supaya mereka tumbuh solidaritasnya, lalu berserta satu tubuh untuk mendukung saudara kita yang sekarang lagi hebohnya itu di Palestina. Jangan dikira ada di tempat-tempat lain juga kalau saudara-saudara kita sedang mengalami yang sama. Coba kalau kita ingetin Uighur, seperti apa nasib mereka? Kan sama juga, cuman yang terbaru nih sekarang adalah di Palestina. Jadi para sekalian, banyak saudara-saudara kita yang sedang menderita. Kita harus bersyukur. Bentuk dari syukur kita adalah kita harus ikut bagaimana supaya kita sehati, serasa dengan mereka, ikut merasakan, dan apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Demikian para sekalian, saya cukupkan ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita bisa tersegarkan bahwa Palestina adalah harus ada segar dalam hati setiap muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia kita sebagai warga muslim Indonesia. Demikian saya akhiri, wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya atau cukup? Ya ada ya? Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.